Welcome to NutriCast, Nutrition Podcast, tempat berbagi agar kalian termotivasi. Hai Sobat NutriCast, balik lagi bersama kami NutriCast di episode 11. Hari ini kita punya narasumber yang sangat luar biasa nih. Kira-kira ada yang bisa tebak gak nih siapa? Daripada lama-lama, langsung aja yuk kita hubungkan ke kakaknya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih sama kakak karena sudah berkenan menjadi narasumber di NutriCast episode ke-11 ini. Baik, terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman dari HMJ Gizi Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Harapannya bisa sharing di sini dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, oh iya sebelum mulai mungkin boleh perkenalan diri dulu ya Kak. Baik, perkenalan ya. Oke. Perkenalkan, namaku Damas Pratista. Mungkin teman-teman di sini boleh panggil Damas. Saat ini aku masih menjadi mahasiswa dari mahasiswa Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Gitu. Jadi cukup jauh kalau dari Jakarta ke Kalimantan Timur nih. Tapi harapannya kita bisa bertemu di suatu kesempatan nanti dengan teman-teman semua. Baik, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial yaitu Kak Damas. For your information nih guys, Kak Damas ini mahasiswa berprestasi 3 nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, asisten riset di Universitas Indonesia, dan menjadi presiden Simposa loh. Keren banget kan pengalaman-pengalaman dari Kak Damas ini? Oh iya Kak, kalau boleh tahu kesibukan kakak sekarang apa nih Kak? Baik, untuk kesibukan saat ini ya tentunya sedang menjalankan kuliah ya, karena ini menjadi prioritas utama dari tujuan hidup karena lagi masih proses kuliah dan kebetulan lagi praktik kerja lapangan gitu, karena kan sudah masuk semester 7 dan itu sudah banyak PKL gitu, jadi masih fokus ke kuliah dan memang saat ini sedang menggarap beberapa proyek yang harapannya bisa bermanfaat untuk teman-teman gizi di luar sana gitu. Jadi setidaknya kita bisa memberikan sedikit untuk masyarakat gitu. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih, prestasi apa aja yang udah pernah Kak Damas capai selama menjadi mahasiswa? Kalau prestasi ya prestasi apa saja. Nih, oke baik. Ini aku agak malu sebetulnya ya kalau menyampaikan prestasi karena di luar sana banyak yang lebih berprestasi dari aku tentunya. Karena prestasi itu semua orang bisa mendapatkannya, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah prestasi itu memiliki value atau tujuan eh, dari prestasi tersebut itu. Apakah jadi ada orang memang yang berprestasi banyak, tapi dia nggak tahu maksud dari prestasi itu digunakan untuk apa gitu. Nah kalau untuk prestasi apa saja yang pernah dicapai menjadi mahasiswa, mungkin jawabannya adalah yang terbaik adalah bisa menjadi mahasiswa yang sebenar-benarnya mahasiswa. Karena di sini aku benar-benar merasakan bagaimana menjalani semuanya gitu, dari mulai ikut organisasi, ikut lomba di luar, terus ikut kegiatan eksternal dan lainnya gitu. Dan termasuk ya tujuan utamanya adalah belajar di kelas gitu. Jadi bagaimana mengimprove dari ilmu di kelas, kemudian dikeluarkan gitu, diterapkan di tempat lainnya gitu. Nah itu yang mungkin capaian terbesar aku ya, karena aku bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dikasih, dan harapannya itu bisa diterapkan selanjutnya ketika aku lulus nanti kuliah, gitu. Wah, keren banget nih guys Kak Damas.
By the way, kakak kan udah semester 7 atau bisa dibilang tingkat akhir nih kak. Seperti yang kita ketahui, semester akhir-akhir ini waktu hektik-hektiknya kita dengan PKL. Bener nggak sih kak? Betul sekali, betul. Semester 7 itu masa-masa di mana masa sulit mungkin ya, bisa dibilang karena kita di sisi waktu harus membagi waktu dengan praktek kerja lapangan yang memang full time, seharian udah seperti waktu kerja gitu. Belum lagi ditambah laporan dan lainnya, belum lagi ditambah skripsi gitu kan. Karena aku mengerjakan skripsi juga, jadi bukan hanya PKL tapi skripsi pun juga. Nah, kalau ditanya untuk bagi waktu ya, dengan lomba kemarin gitu, nih salah satunya adalah Fimnaskes. Mungkin karena ini bentuknya tim, jadi ya kita kerja sama tim gitu. Jadi cari memang yang teman-teman bisa berkolaborasi dengan baik gitu. Jadi istilahnya kita punya prioritas yang bisa kita kerjakan gitu. Jangan sampai kita mengerjakan satu terlalu fokus dengan lomba, tapi tujuan utama kita yaitu kuliah itu terabaikan. Jadi harus balance lah antara prestasi di luar akademik dan di dalam akademik. Nah, bagaimana cara baginya ya tentunya tergantung prioritas teman-teman gitu. Kalau mungkin di hari ini prioritasnya untuk menyelesaikan ini, ya udah berarti ini tinggal sebentar gitu. Tapi bukan untuk ditinggal selamanya gitu. Jadi ada kapan waktu kita di satu sisi ini dan di satu sisi lainnya gitu. Jadi semua itu harus balance dan itu tergantung prioritas dari teman-teman. Bagaimana cara teman-teman membagi waktunya gitu. Wah, luar biasa banget nih jawaban yang diberikan oleh Kak Damas. Mungkin sobat-sobat Nutrikes bisa nih belajar dari apa yang sudah Kak Damas sampaikan tadi. Lalu Kak, kalau boleh tahu apa sih Kak yang menjadi motivasi Kakak sampai bisa mengikuti banyak perlombaan dan banyak kegiatan seperti itu Kak? Lalu selanjutnya closing statement ya. Bagaimana untuk memotivasi dan mengasah potensi ya. Mungkin kalau dari aku ya, bagaimana cara kita buat untuk termotivasi terus dan berkembang dan tentunya mengasah potensi. Pertama ya tentunya kita harus punya tujuan. Nah gitu, kalau teman-teman nggak punya tujuan, apa yang mau diasah, apa yang mau dipotensikan gitu, apa yang mau dikembangkan. Itu karena tujuan aja nggak punya, jadi nggak ada capaian yang mau dicapai. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara menemukan tujuan itu gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini bagi yang sudah masuk jurusan gizi, teman-teman harus menyukai gitu. Sukailah sesuatu dan itu bisa dijadikan tujuan teman-teman untuk mendapatkan hal lainnya gitu. Mungkin kalau aku sendiri aku punya tujuan untuk bagaimana menjadi mahasiswa yang bisa melakukan semuanya gitu, melakukan hal lebih dari mahasiswa lain gitu. Nah, itu menjadi tujuan aku sehingga aku ikut lomba dan lain-lainnya gitu. Dan tujuan aku adalah menjadi beda gitu dari yang lain. Nah, bagaimana untuk menjadi yang beda? Ya tentunya kita harus punya tujuan gitu, mau kemana gitu, mau kemana arah kita gitu, mau kemana. Karena aku suka sekali dengan menulis, nah mungkin bisa diaplikasikan itu. Jadi menulis dengan keilmuan aku. Nah, itu kan punya apa ya relevannya yang baik gitu, sehingga bisa membawa kepada akademik yang lainnya, pencapaian-pencapaian yang lainnya. Nah, itu termasuk untuk teman-teman gitu. Jadi, pertama itu punyalah tujuan. Teman-teman mau jadi apa sih? Teman-teman mau kuliah mau ngapain sih gitu? Apakah cuma mau sekedar kuliah datang duduk langsung pulang gitu atau sekarang karena lagi pandemi kuliah sambil tidur-tiduran, tidur hilang gitu kan. Nah, itu teman-teman harus punya tujuan karena tujuan ini yang menjadi alternatif untuk kedepannya pengembangan diri teman-teman. Jadi jangan lupa dengan tujuan tersebut gitu. Jadi ketika teman-teman udah punya tujuan, insya Allah nanti teman-teman kedepannya akan lebih mudah untuk berkembang karena sudah terarah gitu tujuan. Misalnya teman-teman mau kuliah di luar negeri gitu. Tujuannya apa? Tujuan itu ya, tujuannya langsung motivasinya kan itu juga sebagai motivasi gitu untuk keluar negeri. Lalu apa yang perlu dilakukan? Ya tadi berkuliah dengan baik, terus mencari informasi apa aja yang diperlukan gitu. Nah, itu salah satu cara untuk teman-teman agar selalu termotivasi tentunya gitu. Jadi sudah ada step-stepnya gitu. Nah, itulah yang menjaga motivasi dari teman-teman dari tujuan itu. Bagaimana cara teman-teman untuk mencapai dari cita-cita atau tujuan dari teman-teman sehingga teman-teman dapat berkembang dengan baik. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ambil baiknya, dan jangan lupa follow IG aku @damas_p_ dan linkin aku dengan Suratista. Mungkin kita bisa berbincang lebih banyak melalui media sosial tersebut. Terima kasih. Wah, jawaban Kak Damas tadi sangat luar biasa ya guys. Banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bersama Kak Damas tadi. Nah, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak. Semoga apa yang udah Kak Damas bagikan tadi bisa bermanfaat buat Sobat Nutrikes. Selain itu, kami juga berterima kasih buat Kak Damas yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membagikan cerita dan pengalaman yang sangat luar biasa ini kepada kita pendengar setia Nutrikes. Nah, Sobat Nutrikes, tak terasa kita sudah sampai di penghujung episode nih. Terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan dan mengikuti episode 11 ini sampai selesai. Menarik banget kan pembahasan kita tadi? Semoga apa yang kami berikan tadi bisa memberikan manfaat buat Sobat Setia Nutrikes ya. Amin ya robbal alamin. Buat Sobat Nutrikes yang penasaran siapa narasumber kita selanjutnya, ikuti dan pantengin terus YouTube channel dan Instagram HMJ Gizi Poltekkes Kaltim ya. Bye bye, see you next time. Selamat beraktivitas and keep healthy. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Bye bye.